Saya orang Priuk ya, yang biasa iya, nongkrong gitu kan. Kalau lagi malam main gaple gitu, hampir semua lah sama ya. Lebih banyak kita perebutan wacana omong kosong tuh. Orang wacana ini sebenarnya karena nggak ada kerjaan sebenarnya. gitu. Kalau menurut saya nggak ada Iya, kerjaan. iya, Karena iya, apa? iya. Ketika dia perang wacana, dia apa namanya? Ini kan kalau bahasanya David Graeber si siapa? Antropolog bilang, nama the bullshit job, pekerjaan bullshit gitu. Bukan. Jadi gini, ketika Pelajaran lu aja Muhyiddin. ketika orang melihat kulit ya, yang seremonial kulit, bukan pada pengetahuan yang substantif, ya ini yang terjadi. Oh gitu ya. Tadi saya bilang di mazhab tertentu kan, misalkan seorang dipanggil misalkan alamah, kemudian apa gelar Syahid. lebih tinggi syahid, atau itu kan karena dia punya pengetahuan, dia punya kemudian gelar itu kan nggak tiba-tiba dia punya murid yang banyak baru dikasih, dia udah menulis buku gitu kan, dia punya pengikut, dia punya madrasah, maka kemudian dapat Memang legitimate ya. legitimate. Tapi sekarang saya katakanlah kita fenomena sekuler ya, fenomena umum ya. Doktor honoris causa dibeli, profesor akhirnya dibeli ya, profesor honoris causa. Padahal secara payung hukum nggak ada yang namanya profesor honoris causa gitu kan. Iya. Nah, maksud saya itu aja bisa diutak-atik. Apalagi gelar. Saya pergi bukan ini, saya pergi kemana lah, suruh panggil saya dengan gelar tertentu. Tadi misalkan apapun lah, mau Arab mau, saya di Harko itu panggilnya engkau misalkan. Saya di Harko ya. Saya panggil Koramdan ya. Apa itu rasa mereka mau memuliakan saya, dia tahu kalau saya bukan Chinese, saya Muslim gitu kan, tapi kan penghormatan itu masih kita tolak gitu. Cuman persoalannya kalau cuman label itu aja nggak ada masalah, yang repot itu ada follower gitu loh, yang kemudian followernya taklid, Mukibin. ya itulah apapun namanya. Mukibin lah. Nah sekarang gini pertanyaan saya, kan balik ke tema ya, ketika bukan bentrok, ketika teman-teman menaikkan ini menjadi sebuah wacana, sebenarnya yang saya tangkap adalah ada pertarungan isu, pertarungan untuk mendapatkan kemenangan wacana. Islam itu adalah Islam ini gitu loh. Itu pertarungan wacana. Yang tadi kemudian dari awal udah saya benturkan. Lo yang 200.000 aja diributin gitu loh. Dari 200.000 itu yang dapat gelar itu berapa? Kemudian emang semua diikutin. Nah yang Chinese secara demografi 2 juta ini, 2 juta berapa tadi saya bilang? 2 juta sekian, 2.800.000. Sekarang udah 3 jutaan. Gak masalah kok gitu loh. Karena mereka overseas, keluarga negaraan itu overseas gitu loh, sama dengan yang tadi Hadramaut. Kan mereka tidak kayak B-citizen ya, double citizen bisa jadi kan seperti itu kan, boleh menggunakan paspor sana sini. Nah yang Hadramaut itu kan dia pengen pulang kampung, dia punya tempat ziarahnya di Tarim sana, ada kuburan di sana yang kemudian mereka sering datang ke sana untuk kemudian ziarah kubur. Itu mudik. Sama dengan overseas Chinese tadi kan. Ada di Filipina, ada di Thailand juga, ada di banyak negara. Bahkan kemudian di sini misalkan overseas Chinese yang di luar negeri, Filipina ada, Singapura, yang paling gede itu di Indonesia. Top 10 countries with most number of Chinese overseas 2012. Indonesia paling tinggi, Thailand, Malaysia, kemudian Amerika, Singapura, Kanada. Maksud saya, mereka, saya bukan bicara ini ya tentang penyedotan modal atau apa sih, enggak, saya bukan ikut. Tapi maksud saya gini, kok tidak ada perebutan wacana untuk menjadi Indonesia itu? Kan ada etnis banyak nih yang tadi termasuk Cina, termasuk kemudian tadi Hadramaut atau Arab. Kok diributin gitu, masalahnya apa? Kalau mereka semua mau mengabdi untuk bangsa dan negara, komunitasnya menjadi lebih baik. Contoh ya, Hadramaut itu kan datang berbondong-bondong, sama dengan di Norwegia, bedol desa untuk pergi. Kalau enggak, mereka kan tetap miskin di sana. Di abad 17 itu, mereka hijrah ke tadi overseas juga. Ada yang ke Malaysia, Singapura, ada yang kemudian ke Afrika. Nah, ketika bedol desa itu mereka
mencari titik tempat karena mereka bareng-bareng, ya tempat buat ibadah bersama dong, itu sebutnya masjid. Tempat ibadah baru pesantren. Tetapi memang ada perkawinan yang kalau ini untuk menjaga tadi kata nasab, syarifah, perempuan nggak boleh nikah dengan yang dengan Habibah tadi dengan gelar tadi. Tapi kemudian yang ini boleh gitu loh. Akulturasi kan terjadi tetap. Nah, persoalannya adalah ketika ini terjadi akulturasi dan bahkan menurut saya warna juga hampir sama akhirnya kan. Kalau yang teman-teman Chinese, etnis Chinese kan kulitnya pasti berbeda, pasti sangat putih kan. Kok malah bermasalah? Ada masalah apa gitu loh? Wacana besarnya apa gitu loh? Apa pengalihan isu? Atau memang benar-benar ya kita nggak suka komunitas? Kan kita nih pluralitas kan harus bareng nih kan. Mau di Afrika, mau dia China, kemudian etnis lainnya. Catatan penting adalah Hadramaut ternyata hampir sama dengan overseas China, sama dengan kemudian tadi di Norway, mereka sudah menjadi cosmopolitan people pada abad 17. Dan sekarang 3 abad atau 4 abad berikutnya mereka sudah sangat kosmopolitan, tetapi masih punya, dia kan diaspora kan, internasional diaspora, sama dengan China. Ada nggak etnis lain yang seperti ini gitu? Jawaban saya kalau nggak Cina, kalau di lokal kan Padang lah misalkan ya, Sumatera Barat. Nah, tampaknya nggak ada gitu, diaspora seperti Hadramaut dan kemudian Cina ini. India dan Bangladesh mungkin. India Bangladesh ya di situ-situ aja kalau saya lihat kan, India Bangladesh Pakistan misalkan ya. Tapi kalau dia keluar overseas tapi masih punya ingat kampung halamannya yang namanya Yaman itu di Hadramaut, ya ini sama dengan Cina gitu loh. Akan balik lagi ke sana juga. Masih punya nenek moyang, kerinduan akan kampung halaman. Itu kan suatu hal yang ya bisa jadi yang manusiawi ya menurut saya. Orang rindu pada kampung halaman, kan rindu asal usul kan. Itu bukan suatu yang kategorinya politis menurut saya. Itu suatu yang manusiawi. Pertanyaan yang tadi itu yang sempat Abang lontarkan itu kenapa isu ini muncul sekarang kan gitu kan? Kenapa muncul? Apakah sebelumnya kita memiliki sentimen yang anti Arab? Rasa-rasanya nggak ada kan? Sebelum itu nggak ada sentimen anti Arab kan? Tapi kenapa tiba-tiba juga begitu meluas dan diamini banyak orang juga? Berarti ini juga satu Ada masalah. ada kontradiksi menurut saya. Kalau selama ini kita bilang Arab ada pribumi Arab terus nggak ada masalah soal relasi ini kan. Nah ternyata sekarang bisa meledak. Berarti post factum artinya ini kasus yang sudah post factum ini berindikasi positif bahwa memang ada masalah. Masalahnya ini bukan relasi ekonomi menurut saya ini. Ini relasi yang ini abang tolong jelaskan. Secara antropologi relasi macam apa ini, kenapa bisa ada masalah sekarang ini? Nah, itu pertanyaan paling fundamental di sini sebenarnya. Ini kan bisa dilihat dari kacamata macam-macam ya perspektifnya. Perang wacana yang terjadi hari ini kan kalau saya di kampung-kampung di tempat saya orang Priuk ya, yang biasa nongkrong gitu kan. Kalau lagi malam main gaple gitu, hampir semua lah sama ya. Lebih banyak kita perebutan wacana omong kosong tuh. Akam kampung sini yang ngomongnya ya habis main gaple, kemudian habis gaple main karambol gitu kan. Banyak waktu luang sebenarnya. Dengan waktu luang ini ya apa aja diomongin tuh. Jadi perang wacana ini sebenarnya karena nggak ada kerjaan sebenarnya gitu. Kalau menurut saya nggak ada kerjaan. Karena apa? Ketika dia perang wacana, dia ini kan kalau bahasanya David Graeber si siapa? Antropolog bilang nama the bullshit job, pekerjaan bullshit gitu, nggak jelas udah lu ngapain sih ngebahas kayak ginian gitu. Ada The bullshit job itu ada term atau frase ini ada yang maksud saya pekerjaan yang kemudian nggak menghasilkan apa-apa the bullshit job. Kalau mau hari ini kan bayangin ya berapa sih ekonominya yang muter di kelompok etnis yang tadi dibandingkan etnis yang lain misalkan. Kalau kita mau pertaruhin wacana ya dengan Cina misalkan. Hari ini kan terjadi penghisapan yang besar-besaran.
terkait dengan ekonomi kita misalkan. Dan orang apakah menuduh etnis Cina? Kan elit akhirnya kan. Persoalan elit yang kemudian tadi kalau Pak Amin mengkapitalisasi kan. Nah, saya lihat kalau kapitalisasi isu, kapitalisasi gelar yang kemudian dimodif untuk kemudian keuntungan, cuma berapa besar Pak? Yang bisa dapetin berapa besar? Pengaruh misalkan tadi, seberapa besar dapat jaringan sosial orang di kampung situ aja? Karena apa? Kalau dia gelarnya benar-benar karismatik, jangankan Arab, Cina juga, coba nama-nama Chinese yang kemudian sangat karismatik. Ada periodenya misalnya, Kui Kian Gi, misalkan ya, ekonom. Kan dia Chinese, kok jadi karismatik? Atau kemudian Arif Budiman, dia sosiolog. Atau kemudian ada lagi Tommy Nata sisi yang lain. Ada juga memang jahil ya. Satu lagi misalkan ya. Tapi mereka tidak punya keangkuhan sosial kayaknya. Atau itu ya. Atau ada fenomena Saya melihat begini Pak Sarul. Saya bingung kalau keangkuhan sosial tuh termin terbaru ya saya dengar. Bang Ramdan. Saya melihat persoalannya tidak sederhana itu. Nah, gimana Bang? Bukan masalah kapitalisasi gelar, ya kan? Eksploitasi, masalah penghambaan pribumi yang disebut muhibbin ini. Selama ini mereka terima. Ya kan? Tiba-tiba meledak. Namun mengapa ini meledak? Iya. Nah, tadi belum sempat ditanya kan, maksudnya Islam, ya kan? Kita harus tahu bahwa Ba'alu ini golongan Hadramutnya ada dua nih. Hadramutnya ada kalangan yang mengaku keturunan Rasulullah, yang disebut Habib. Ada yang Maseh, yang Alatos, ya, Sahab. Itu apa Maseh? Itu Habib. Habaib. Ya. Yang seperti Al-Katiri itu bukan non habaib, yang disebut Maseh. Oh ya. Nah, masing-masing pun punya organisasi yang berbeda. Satu Al-Irsad, satu Robita Alawiyah. Dulunya menyatu, tapi pernah terjadi pertikaian juga. Nah, maksudnya kaum-kaum dari Hadramut ini yang dibilang Bang Ramdan pada abad 17, saya meyakini di penghujung abad 18 itulah migrasi dari Hadramut yang kemiskinan mereka. Mereka datang itu bukan datang tiba-tiba, didatangkan oleh pemerintah Hindia Belanda sebagai tenaga kerja dari Hadramut, ya kan? Di kalangan mereka juga ada juga ahli-ahli agama yang diangkat juga sebagai mufti, ya. Nah, persoalannya sebelumnya itu ada penyebar agama Islam, bangsa Arab yang datang, ya. Menurut catatan dari Marco Polo, ya kan? Dalam perjalanannya mengarungi dunia ini, Islam datang ke Indonesia abad 13. Di catatan peziarah Cina di kerajaan dinasti Tang abad 7, karena melihat ada Kuburan. sekelompok masyarakat Arab tinggal di Barus. Nah, dari catatan Mekah dan Persia itu datangnya zaman Nabi. Konon katanya dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Mas'ud, ya kan? Dan kuburannya ada di Barus yang di Sumatera Utara itu Abdullah bin Mu'az. Kuburan sama anaknya Malik dan Mahmud. Itulah kuburan para sahabat. Gitu loh. Tapi kan saya bukan itu Pak arkeolog, ya kan? Kita hanya membaca aja. Jadi di awal sudah datang. Kapan panennya umat Islam Nusantara ini masih memeluk Islam? Itu jasanya dari Wali Songo itu yang datang abad 14-15. Itulah keturunannya. Kalau bagaimana kata Bang Ramdan tadi? Orang-orang Syiah aja di Persia ngabut Said kok, Said Nasir, Said ini ya, Ayatullah atau sebagainya. Itu memang sebutan dari keturunan-keturunan mereka yang berdakwah. Yang datang Wali Songo itu dari Persia, dari Samarkand, dari Palestina, dari Uzbekistan, dari Gujarat. Jalur daratnya ya, tapi semua ini bukan datang nyelonong aja Bang. Tadi kan kalau orang Hadramut didatangi pemerintah Belanda. Para dai-dai ini bukan datang nyelonong. Gua mau iseng aja mau itu utusan dari Khilafah Turki Ottoman. Ya. Yang tadi itu bahwa itu juga banyak saya dengar ya.
bahwa Bang Alawi Hmm. datangnya belakangan, Oke. abad 18 disebut Oke. gitu ya. Nah, Kemudian ada sebelumnya usaha, sudah datang, ada. ada usaha tersengaja dari pihak pemerintah kolonial Belanda itu didatangkan. Itu Nah. seberapa valid itu Bang ya? Valid lah. Valid ya? Itu catatan. Jadi begini. Nah, para penyebar Islam yang generasi di abad 14 ini, ya kan, yang keturunan jurian Nabi yang disebut Said Sarif ini, yang ada di Kesultanan Cirebon, kan? Sarif Hidayatullah, Sunan Gunung Jati ya. Kemudian ada di Banten, Tubagus dan sebagainya. Karena mereka ini nasabnya tidak terlalu mau dicatat-catat, ya kan? Mereka tidak diakui oleh pendatang baru ini, Habib ini. Lu itu bukan keturunan Nabi, sudah terputus. Kalaupun ada di jalur ibu, ya kan? Buram, ya kan? Disitulah timbul kemarahan mereka bangsa itu tuh bang. Nah, persoalan berdasar nih bang. Dari yang dipelopori ke Imat dan keluarga Wali Songo itu. Lu pendatang, gua keturunan Nabi. Mungkin mereka mencatat, tidak dicatat ya bang ya. Robito Alawiyah ini juga kan baru pencatat nasab. Pencatat nasab itu kan bukan di Yaman, Maroko, Irak, Persia tuh ada semua. Jadi ini konflik antara sesama habaib. Satu habaib Iya, yang baru habaib, datang. satu Said, ya kan? Nah, gitu. Ini Said pribumi, ya kan? Satu baru pendatang baru, ya. Satu Said yang sudah mempribumi, begitu loh, Pak. Nah, ini persoalan dasarnya, ya. Kalau selama ini Bukan, dikapitalisasi, kalau saya- cium kaki, itu tidak ada problem orang Sebagai pribumi. mursidnya habaib gimana? Bukan. Sebagai Saya sebagai narasumber, mesti saya banyak Oh, iya. ngomong, jangan dibalik. Kalau saya banyak, mendingan saya jadi peserta aja, Oh, iya, terus saya iya, balik iya. kan. Sebagai Jadi gini, narasumber. kita nggak bisa melepas sejarah itu pada konteks, Iya, gitu iya, loh. Gimana Bang? Kalau Pak Amin bilang bahwa pada abad 17-18, faktanya sejarahnya kan benar. Yang namanya Yaman itu mereka kan bedol desa. Karena kemudian satu karena ekonomi mencari kan Belanda aja kalau pada saat itu kan imperialisme kan. Kata Pak Amin, oh itu dimanfaatkan oleh pihak Inggris Belanda. Ya memang ada sebagian, tapi juga jangan menafikan sebagian yang lain juga ya karena proses perdagangan gitu loh. iya, iya. Sama ketika tadi perdebatan tentang masuknya Islam di Indonesia abad 7, kemudian abad 10 dan seterusnya lah atau berabad-abad sebelumnya ya. Maksud saya itu kan fakta sejarah yang kemudian harus kita kaitkan dengan konteks. Jadi misalkan apakah ketika abad 7 tiba-tiba ada Said atau ada Habib atau Habaib. Lah, waktu itu konteksnya memang nggak akan muncul, bener kan Bang? Artinya pada saat itu udah ada penggelaran itu nggak ada. Pencatatan kan dimulai kalau yang saya temukan itu pencatatan yang saya kan lihat evidence base itu ada di sebuah disertasi di yang dari luar ya saya lihat bahwa abad 17 itu sudah dia bikin nasabnya ke atas dan ke bawah sampai hari ini muncul nama-nama yang kemudian contoh tadi sebutkan Alatas. Kalau itu nggak bedol desa atau kemudian satu maka Alatas itu mana di Indonesia gitu loh. Satu dia pergi kemana terkenal. Ini enggak kok. Di Malaysia dia jadi menteri. Di Singapura juga atau negara lain ada nama-nama ini. Karena dia udah bedol desa ke daerah Hindia, Samudra Hindia itu dia lewatin gitu loh. Kemudian dia pergi ke situ menyebar dan nyebar juga bareng lagi. Sama kayak Al-Qatiri misalkan di Timur kan. Nah, maksud saya dalam konteks ada nggak dia menjadi antek dari penjajah atau kolonial?